Lho cah, dalan Ngebong Rance wis apik saiki. Ngene salah satu nih jasa suarane Mbak Suci sing menyuarakan apa ya, gen pemerintah gercep ngono cah. Sama sing omahmu dalane elek protes kok Mbak Suci nek gendang didandani ning pemerintah. Lek diprotes kan malah gercep to. Oh, malah apik dalane. Jan duta aspal Mbak Suci. Dalan Ngranceng Ngebong jan wis alus apik cah. Kayak ngene sing dalanmu angel-angel ndang ngumbulno gendang kecanda. Aja meneng ae cah. Ya sabar urung didandani, sing wis didandani ya bersyukur alhamdulillah penak wisan dalane. Mariono kutu busuk. Kowe emang jereke andum bansos karo muni jereke Suci aja dipercaya kae nenggon mayang mbahmu brodol kuwi. Mariono, kowe lek panggah ndak gelem menerima kenyataan lek nyatune kowe iki pemakan dana anggaran desa. Wis brengosmu tak bubut kowe engko. Gelem tak lebokne mesin bubut awor pitik. No, Mariono. Kok dadak jereke pemirsa karo ngedumi bansos iki bolo-bolone Kali Anyar sing dikeki yo an bansos sing tingei pokoke bolo-bolone pendukungnya dhek kuwi Kali Anyar. Aja percaya lah ibu-ibu karo Suci kae cangkeme kae nenggon maya. Ya prano Mariono, kowe muni ngono pra? Mariono kowe lek panggah nyocot cangkemmu tak rudal brengosmu ben jepat kowe no Mariono. Masyarakat arek bodoh pinter kok ndak oleh percaya. Goblok iki Mariono kutu busuk iki. Pemirsa, iki dino ki ada 8 jabatan sing kosong ya pemirsa. Nah tugasnya awake nyapo mantau. Tidak kan karo bupatimu didol iki 8 iki. Menguntungkan sekali ini ya pemirsa pokoknya. Engko tak dudoi jabatane apa ae. Nah, iki duwite iki engko bar didol masuk nenggon kase kabupaten apa masuk nang kase Ayang Jat. Nah, iki sing perlu dipantau ya pemirsa. Ya aku sik arepe metu ya engko tak terus lek ku ceramah ya kowe iki lek ora krungu suaraku mrek ngimbok nek ping 29 HP ku mbledos kok inbox kira ora iki manusia iki tanono we penginbox Mbak Suci nandi Mbak Suci nandi Mbak Suci sik ngedusi jat ngerti apa ora wes ngono ya bye bye. Selamat siang, yuk kita obrolin masalah-masalah yang ada di Tulungagung. Yang pertama, ini lagi viral nih di Tulungagung. Pak Bupati kunjungan ke desa, judul kegiatannya membangun tekok desa, tapi si kegiatannya ya bagi-bagi BLT dana desa. Padahal BLT dana desa itu kan sebetulnya bukan program bupati ya. Yang lebih banyak berkontribusi mestinya desa, BPS, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial. Dan itu kan juga bukan dana dari kabupaten, itu dana dari APBN pusat. Yang kedua juga lagi rame nih, dalan-dalan yang Tulungagung. Jadi jalan itu banyak ditanamin pisang, karena kekecewaan masyarakat terkait janji bupati yang katanya seluruh jalan di kabupaten halus dan apik. Yang ketiga, dikesankan bupati kayaknya belum mulai kerja deh, baru silaturahim ke banyak tempat. Menyikapinya gini, Pak Bupati harusnya lebih real deh. Yang pertama, kalau kunjungan ke desa itu dalam rangka BLTDD kayaknya tidak perlu deh, karena itu sebetulnya setiap tahun dilakukan, bukan hal baru, dan itu biasanya cukup ditangani kepala desa. Kalau itu pengen sosialisasi atau pengen memperkenal diri atau mensosialisasi program-program yang dijanjikan, kayaknya nggak perlu juga deh. Ada 257 desa dan 14 kelurahan. Bisa dibayangkan kalau Pak Bupati itu keliling desa kelurahan itu setahun muput nggak lengkap itu. Jangan-jangan sampai tahun depan, pertengahan tahun depan, Bupati itu kerjanya keliling-keliling desa aja.
yang outputnya juga perlu dipertanyakan. Kalau hanya kunjungan, gitu. Apalagi ada beberapa desa sampai menyediakan kalung bunga ya, itu kan juga biaya, terus biaya pertemuan dan lain-lain. Nah, Pak Bupati itu setiap ada pertanyaan yang saya tangkap itu jawabnya selalu belum bisa bergerak karena sedang efisiensi anggaran dari pusat. Nggak perlu seperti itu Pak Bupati, karena sebetulnya di Tulungagung kan perdanya sudah ada, perda terkait dengan APBD. Jadi ya efisiensi, refocusing, tetapi efisiensi refocusing itu tidak boleh melupakan tanggung jawab tetap melayani masyarakat. Jadi harusnya kalau membangun jalan ya laksanakan, nggak perlu nunggu refocusing. Toh refocusing itu sebetulnya diarahkan kan anggaran-anggaran yang nggak produktif, misalnya anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat-rapat, atau anggaran riset-riset lah dari konsultan gitu. Tapi kalau bangun jalan itu kan nggak bisa direfocusing. Jadi udah tidak punya alasan lagi deh Pak Bupati. Apalagi sekarang kan sudah bulan April di akhir gitu ya. Sebentar lagi Mei harus mulai kerja. Jangan alasan efisiensi dijadikan alasan, apalagi persetujuan pusat. Kabupaten itu begitu ada perda itu sudah bisa jalan. Yang penting kan gini, yang penting itu program-program unggulan saat kampanye. Contohnya perbaikan infrastruktur itu harus janji itu harus mulai dijalankan. Katanya jalan Tulungagung akan apik dan halus. Nah, mulai dijalankan, dibuktikan supaya masyarakat nggak menunggu-nunggu. Terus wisata Tulungagung juga akan dibenahi. Nah, segera dijalankan. Dan kondisi efisiensi itu sebetulnya juga bisa meningkatkan PAD Pak Bupati. Itu banyak kok. Yang pertama meningkatkan PAD itu misalnya tambang-tambang yang legal maupun ilegal, yang ilegal itu dibasmi gitu, disuruh perizinan dan ditarik restribusi. Supaya apa? Restribusi dari tambang-tambang itu bisa meningkatkan PAD. Yang kedua gini, warga Tulungagung itu kan banyak juga yang sebetulnya itu kerja di luar negeri, pulang bawa uang. Nah uangnya itu kira-kira nggak ada pendampingan dari kabupaten supaya duit-duit para TKI itu misalnya dijadikan kegiatan-kegiatan produktif dah. Karena nggak ada yang ngajarin. Nah nyobalah kabupaten lewat OPD-nya itu mulai melakukan pendampingan terkait dengan uang TKI itu supaya TKI itu juga sejahtera. Duitnya itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif. Dan itu implikasinya Tulungagung semakin maju gitu. Jadi yang ketiga menurut saya masyarakat kan nunggu-nunggu nih kerja Pak Bupati terutama terkait dengan pengawasan tambang ilegal. Ayo mulai itu. Yang pertama pasir dulu deh. Bukan artinya pasir Kali Brantas itu tidak bisa ditambang, tetap ditambang tapi harus legal. Jadi ada PAD yang masuk kabupaten. Tidak hanya kalau ilegal itu nanti masuknya ke oknum. Nah, yang rugi masyarakat. Karena apa? Lingkungannya hancur, masyarakat nggak bisa memperbaiki gitu. Ayo Pak Bupati, segera kerja nyata. Kurangi silaturahim. Ya Pak Bupati.